Sepasang suami istri yang memutuskan bercerai karena merasa tidak cocok lagi. Namun diberi kesempatan selama 30 hari oleh pengadilan untuk memutuskan. Ketika pulang, mereka mengalami kecelakaan parah yang membuat keduanya lupa ingatan. Bahkan mereka berdua tidak ingat pernah menikah sebelumnya. Awalnya, Nara akan menikah dengan kekasih barunya. Jung Il sendiri gagal berat setelah tahu berita bahwa Nara akan menikah dengan orang lain setelah putus dengannya. Jung Il yang mabuk bertekad akan ke pernikahan Nara dan menculik gadis itu. Tapi tiba-tiba ketika pintu terbuka, Jung Il kaget. Nara sudah ada di depan pintu menggunakan gaun pengantinnya. Nara kabur dari pernikahannya karena masih mencintai Jung Il dan memberi lelaki ini kesempatan kedua. Jung Il pun menemui ibu Nara. Nara memang anak dari keluarga karir ayah. Mengira ibunya akan marah dengannya, ternyata ibu Nara malah memberi apartemen untuk mereka dan uang saku untuk menghidupi kehidupan awal mereka sebelum Jung Il mendapatkan pekerjaan. Tapi berbeda dengan ayah Nara yang adalah seorang jenderal. Hidup dan mati Jung Il dipertaruhkan di sini karena ayah Nara begitu tidak senang dengan Jung Il. Namun Jung Il tetap berusaha. Sampai tiba-tiba Nara berkata, ia jauh lebih mencintai Jung Il daripada ayahnya. Ayahnya kaget kemudian masuk ke rumah. Pria ini marah sekali mendapati ada seorang pria pengangguran yang ingin menikahi putrinya sampai akan menembak pemuda ini. Tapi pada akhirnya, kedua sejoli ini menikah juga dengan acara sederhana dan mengundang orang-orang kedekat saja. Ternyata kehidupan pernikahan tidak semudah itu. Setelah lama mereka menikah, hubungan Nara dan Jung Il menjadi buruk. Nara bekerja sebagai seorang produser di dunia perfilman. Sedangkan Jung Il sendiri kini berhasil menjadi seorang pengacara yang sibuk. Jung Il lelah menghadapi Nara yang pemalas, tidak mau mengurus rumah dan bahkan tidak sempat membuang bahan-bahan makanan yang sudah membusuk di kulkas. Karena berbagai masalah inilah akhirnya keduanya memutuskan akan bercerai. Ketika keduanya disidang, Nara dan Jung Il saling menyalahkan satu sama lain. Menurut Nara, Jung Il terlalu merasa rendah diri dengannya. Sedangkan menurut Jung Il, Nara orangnya terlalu boros dan suka menghamburkan uang. Pernah suatu kali Jung Il yang masih menganggur meminta uang kepada Nara untuk hadiah pernikahan temannya. Namun kata Nara tidak perlu karena Jung Il masih pengangguran. Setelah mengatakan itu, Jung Il jadi terus-terusan mengungkitnya dan tidak mau lagi merepotkan Nara soal uang karena dirinya seorang pengangguran. Kedua pasangan ini saling menjatuhkan satu sama lain di sidang perceraian mereka. Bahkan keduanya tidak malu membuka aib masing-masing seperti Jung Il yang pernah mengeringkan bokongnya dengan pengering rambut. Dan Nara yang sering meminta berhubungan dengan Jung Il ketika wanita ini mabuk sampai berakhir muntah. Ternyata puncak Jung Il mulai marah dengan Nara adalah ketika hari ujian pengacara Jung Il dan Nara hampir membakar rumah karena membiarkan masakannya gosong, sedangkan dirinya tertidur. Jung Il harus melewatkan sarapannya akibat Nara yang teledor, padahal ia akan menghadapi ujian hari itu. Pengadilan akhirnya memutuskan menerima perceraian mereka. Namun mereka diberi waktu 30 hari untuk masa pertimbangan. Tentu saja Nara dan Jung Il merasa lega akhirnya akan berpisah. Keduanya kemudian pulang bersama. Tapi ketika keduanya bertengkar lagi di mobil, sebuah truk melaju menabrak mereka berdua. Kecelakaan tersebut begitu parah. Lama mereka pingsan, akhirnya keduanya pun sadar. Namun semua orang terkejut mendapati Jung Il dan Nara hilang ingatan. Mereka bahkan tidak mengenal orang tua mereka dan memori bahwa mereka adalah sepasang suami istri. Saksikan di part selanjutnya dan hanya di sinopsis dramaku.